Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Selamat datang kembali di channel Rizky Kicau yang akan mengulas putaran tentang burung kicau. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan masih bisa mengupload video tentang anis merah. Dan semoga teman-teman di sana yang sedang menonton video saya selalu dilimpahkan kesehatan, kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dari kesehatan tersebut kita bisa melakukan aktivitas seperti merawat anis merah ya. Jadi kesehatan adalah rezeki yang paling utama dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak ternilai sedikit pun ya teman-teman ya. Ya langsung saja kita ke pembahasan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas anis merah yang macet ya. Banyak sekali faktor anis merah macet. Ada yang karena burung tersebut ngurak, ada juga yang karena mungkin bisa dikatakan di luar sana karena sangkarnya jatuh, ataupun stres pindah tempat, atau karena macet dari pemilik sebelumnya yang tidak tahu asal usulnya. Dia betina tapi dikatakan macet. Ya namanya betina juga nggak bunyi ya. Nah jadi begini, untuk kunci utama kita merawat burung anis merah adalah burung tersebut jantan. Nah, sebelum pembahasan saya lanjut ya. Saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, bukan bermaksud saya sok pintar, bukan bermaksud saya di sini senior ya. Bukan bermaksud seperti itu ya. Saya di sini bermaksud nge-share pengalaman saya bagaimana tentang cara saya merawat burung anis merah sepengetahuan saya, dan mungkin saya juga masih cetek di sini ilmunya gitu loh. Karena saya juga masih pemula begitu. Saya di sini masih belajar loh gitu. Jadi karena mungkin saya tiap hari jadi satu sama anis merah, karena saya juga bisa dikatakan saya di sini juga agen anis merah di Magelang gitu teman-teman ya. Nah, begitu ya. Jangan sampai ada yang salah sama saya karena saya menjelaskan seperti ini seperti itu. Jadi ada yang bilang kalau saya sok jago, sok pinter, sok suhu gitu loh. Nggak ada ya di situ ya. Saya di sini hanya berbagi pengalaman bagaimana tentang cara saya merawat begitu ya. Saya di sini juga masih belajar begitu ya. Nah, begini teman-teman, untuk merawat burung anis merah, selama saya merawat burung anis merah, ya memang sih ketika dari trotol dia sudah rajin ngeriwe ya. Kalau burung jantan loh ini yang saya katakan loh, dari trotol dia sudah rajin ngeriwe. Ketika pastol, nah, ada yang macet bunyi, adalah pasti. Ketika pastol belum 100%, masih ada trotol di sayap, di leher, di kepala masih ada bulu anaan gitu ya. Sudah mulai gacor dan teler ketika umur 6 bulan. Adalah pasti. Ketika anaan dia belum terpantau meriwe ya. Ketika pastol langsung ngeplong-plong, adalah pasti di situ. Nah, tapi kan yang kita bahas sekarang untuk burung yang macet ya teman-teman ya begitu. Nah, untuk burung yang macet banyak di situ kemungkinan drop mental, itu pasti. Mau mabung itu biasanya kalau memang karakter ini burung mau mabung, dia biasanya agak sedikit drop, bisa dikatakan dia sedikit ya kendul lah, nggak seperti biasanya, itu pasti ada. Ada juga yang ketika dia mau mabung dia tetap gacor keluar-keluar, adalah pasti di situ gitu. Jadi tidak semua burung anis merah harus disamaratakan begitu ya. Itu pun tidak berlaku untuk anis merah saja begitu loh. Untuk burung lain pun juga pasti sama. Nah, seperti halnya bisa dikatakan untuk sekarang kenari saja lah. Nggak usah burung yang makan serangga seperti murai, kacer, itu nggak usah. Kita bahas kenari. Jadi begini. Dikatakan untuk burung kenari. Nah, kalaupun dia jantan,
Dia mau dikasih pakan millet, millet yang kiloan, mau dikasih jagung, mau dikasih apa gitu. Kalau waktunya dari anakan menginjak apa dewasa, kalau memang belum saatnya berbunyi, mau dikasih makan apapun, dia pasti belum mau berbunyi, masih riwik terus. Itu menurut saya teman-teman ya, itu versi saya. Nah, tapi kalau udah saatnya dia mau berbunyi, untuk burung kenari ini ya kita bahas ya. Mau dikasih yang kiloan lah. Kalau udah saatnya dia tetap gacor gitu loh. Tinggal kita setting saja mau buat apa ini kegacorannya, buat rumahan atau buat untuk di lapangan begitu. Nah, jadi ini sebuah sampel saja, sebuah contoh kalau kita melihara apa suatu kicauan gitu loh. Nah, di burung anis merah juga seperti itu teman-teman ya. Waktu dari anakan gitu ya, udah dikasih jor jangkrik gini 10 20 ya bagus itu untuk pertumbuhan gitu. Tapi kalau memang belum saatnya dia berbunyi, mau dikasih jangkrik satu bagor satu karung, mau dikasih ini pepaya satu tegalan ya, satu kebun dikasihkan. Kalau memang belum saatnya berbunyi ya, mau bagaimana kita gitu. Dia memang belum saatnya berbunyi. Tapi kalau nanti memang sudah fasenya dia mau berbunyi, dia nggak dikasih EF pun dia tetap gacor gitu loh. Tinggal kita setting-setting lagi. Nah, kembali lagi untuk burung yang macet teman-teman. Nah, ketika burung itu macet kita harus pahami dulu apakah ini rontok bulu atau karena apa. Tapi kalau burung itu dari istilahnya bagaimana ya, dari tangan pertama lalu pindah lagi ke tangan kedua ketiga gitu, kita nggak tahu apa riwayatnya ya, kita susah mau menebak ini macet karena apa. Kalau burung tersebut halus, istilahnya nggak ada rontok sama sekali, ini burung sehat tapi kok nggak bunyi-bunyi, nah itu harus ditanyakan ke penjual sebelumnya gitu loh. Tapi kan kalau kita rawat dari anakan kita pasti tahu ya. Apalagi kalau yang ada ya garansinya, yang ada jaminannya gitu. Kalau untuk saya sendiri kan di sini saya menjual ini trotolan. Trotol ketika dia menginjak katakanlah paling telat 8 bulan, dia kok belum ngeplong sama sekali, itu bisa dikembalikan gitu. Dikembalikan mau ditukar anakan atau mau dikembalikan apa uangnya gitu. Jadi untuk melihara anis merah sebenarnya enak teman-teman. Kalau dia sudah pasti jantan, insya Allah dia pasti bunyi. Ya ada sih, ada lah pasti yang jantan yang agak sedikit susah ini bunyinya. Itu ada lah satu dua itu ada. Ada lagi yang masih trotol pun dia udah ngeplong-ngeplong gacor bahkan teler, ada lah pasti gitu. Jadi tidak semua anis merah harus disamaratakan. Oh itu loh yang dari sana itu begini gini, nah itu nggak bisa itu. Anis merah karakternya pasti berbeda gitu. Yang pasti jantan dulu. Kalau dia jantan dia pasti akan berbunyi. Nah untuk rawatan macet bagaimana gitu? Sebenarnya sih nggak begitu ribet untuk rawatan macet. Kalau memang dia pernah berbunyi, dia macet begitu ya, dia pernah berbunyi loh, ini yang dikatakan loh. Memang benar-benar teman-teman tahu kalau dia pernah berbunyi dan dia macet, rawat aja sebisanya, nggak usah dianeh-aneh, dikasih jangan segini nggak usah. Kalau memang rawatannya macet berbunyi, nah biasanya kalau seperti itu burung mau rontok bulu, entah itu nyulam ataupun ambrol total. Itu untuk anis merah. Nah, bisa dilihat lagi dari ya sedikit apa tingkah laku lah. Mungkin sedikit agresif ya. Dia nyerang gitu. Nah, itu berarti di sini tandanya dia kurang cocok dengan istilah bisa dikatakan mungkin suasana ataupun ini gandengan yang lain ataupun dia takut tertekan sama burung yang lain atau bagaimana, itu pasti ada di situ, kita harus tahu. Jadi nggak usah harus oh ini harus begini rawatannya, oh ini harus dikasih jangan 10 kasih 20, enggak teman-teman. Kalau misal dengan cara dikasih jangkrik 10 20 dia akan berbunyi gacor gitu ya, nah saya akan kasih anakan untuk burung anakan yang masih anis merah, anakan ini saya kasih 10 20 30 ekor biar gacor gitu.
Tapi kan tidak segitu gampangnya ya teman-teman, tidak segitu mudahnya ya teman. Kalau memang dia belum saatnya berbunyi ataupun dia masih macet mau rontok atau mau mabung, itu pasti memang belum berbunyi. Paling lambat itu burung anis merah ya, itu mungkin dalam jangka waktu 3 bulan kalau memang dia mau rontok, itu paling lambat biasanya. Kalau untuk rata-rata sih sebulan setengah 2 bulan dia sudah mulai angkat ngeplong lagi gitu. Tapi kesehariannya biasanya masih ada riwik lah kecil-kecil gitu. Jadi untuk rawatannya di sini anis merah itu tidak harus terpaku dengan EF sekian, mandi jam sekian gitu. Itu enggak teman-teman. Kalau untuk saya sendiri ya, ini untuk versi saya, tapi nggak tahu untuk teman-teman yang di lain di luar sana mungkin yang lebih ilmunya dari saya, karena di sini saya ilmunya masih cetek teman-teman, masih masih dangkal sekali lah, bisa dikatakan masih pemula banget gitu. Jadi nggak tahu ya yang di luar sana ya. Terus ada lagi yang ini bilang ini burung ya, padahal ngeplong ini belum pernah, gacor ya belum, udah dikatakan ini burung kok birahi. Namanya burung birahi ya pastinya sempat gacor dulu. Ya namanya burung birahi pasti dia berbunyi, karena namanya burung birahi pasti mencari lawan jenisnya dengan cara berkicau, biarpun dia ini tetap berbunyi gitu. Ya banyak sekali lah kemungkinan anis merah itu macet, yang pasti kalau memang dia jantan mau dirawat seperti apapun insya Allah dia akan berbunyi teman-teman. Ya teman-teman ya, seperti itu. Mungkin ini penjelasan dari saya, mungkin masih banyak salah kata, salah ini pembicaraan dari saya, mohon maaf sekali. Karena saya juga masih belajar, saya masih pemula, dan saya tegaskan sekali lagi, bukan bermaksud saya di sini menggurui atau bahkan sok pinter, sok jago, itu nggak ada ya teman-teman. Sok senior nggak ada ya. Saya di sini masih junior, masih pemula, masih cetek, masih dangkal ilmunya. Kita sama-sama belajar di sini. Saya buka diskusi di kolom komentar. Mari kita diskusi bareng-bareng, belajar bareng-bareng di sini. Ada yang salah kita ini benerkan. Kalau misalkan ini teman-teman ada yang mau mengasih info lebih, silahkan teman-teman komentar di bawah. Ada salah kata silahkan dikritik, tidak apa-apa teman-teman, karena masih belajar saya. Ya teman-teman, cukup sekian dulu video dari saya. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Dan salam anis merah, salam kicau mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.